Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Yang saya hormati para teman-teman sekalian yang telah berkesempatan menonton video saya pada saat ini, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan hidupnya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, salah satunya yakni nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul atau bertatap muka mungkin ya pada saat ini. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda besar kita yakni habibina wa syafi'ina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Firgiawan Syah, mahasiswa semester 3, jurusan Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primageraha. Pada saat ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi teori ekonomi yang telah saya pelajari dari awal hingga akhir semester ini, yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar ekonomi mikro. Nah, apa sih itu definisi ruang lingkup ekonomi mikro? Nah, ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas ya. Nah, definisi ini berasal dari berbagai sumber. Yang pertama dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, ilmu ekonomi mikro ini adalah ilmu tentang produksi, tentang distribusi dan konsumsi barang, serta masalah terkait seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Lalu ada menurut OJK. Menurut OJK, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas. Lalu ada definisi umum. Di dalam definisi umum, ekonomi mikro bisa disebut ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Lalu di sini ada manfaat mempelajari ekonomi. Apa sih manfaat mempelajari ekonomi kan gitu? Pentingnya mempelajari ekonomi adalah memprediksi tindakan manusia, perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, kebijakan pasar, dan yang terakhir adalah kebijakan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada dua pernyataan, yakni pernyataan positif dan pernyataan normatif. Nah, di dalam pernyataan positif terdapat deskriptif, menggambarkan fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat, dapat diuji kebenarannya dengan data. Contohnya, penerapan teknologi dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen. Lalu ada pernyataan normatif. Dalam pernyataan normatif, perspektif menyatakan bagaimana dunia seharusnya berdasarkan nilai etika dan penilaian pribadi, tidak dapat diuji secara empiris. Contohnya, apakah lembaga pemerintahan lebih baik daripada pasar dalam menyediakan air, begitu. Lalu selanjutnya ada alternatif sistem ekonomi. Nah, di sini ada beberapa nih, ada 3. Yang pertama ada grafik dan kurva. Nah, alat utama dalam teori ekonomi membantu memahami teori ekonomi dengan lebih mudah. Lalu ada statistik, yakni mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Lalu ada angka indeks, menunjukkan perubahan rata-rata dari sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Lalu di sini ada perbedaan dari ekonomi mikro versus ekonomi makro ya. Artinya perbedaan dari kedua hal tersebut. Yang pertama, jika ekonomi mikro, yakni mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan. Nah, ruang lingkup lebih kecil tentunya. Lalu ada ekonomi makro, yakni mempelajari perekonomian secara keseluruhan dan tentu ruang lingkupnya lebih luas ya. Lalu di sini ada perilaku penjual dan pembeli. Nah, jadi setiap penjual dan pembeli itu ada perilakunya gitu, ada ciri-cirinya. Nah, yakni yang pertama adalah penjual. Penjual itu memiliki perilaku serupa dalam menjual barang. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki proses, memecahkan masalah konsumen, lalu melibatkan pelanggan. Lalu ada perilaku pembeli, yakni keputusan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia, lalu ada pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Nah, dan tentu saja di sini ada tentang masalah pokok ekonomi ya. Yang pertama adalah masalah kemiskinan, tentu saja seperti yang terjadi di Indonesia gitu kan.
Karena seperti yang terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara, di seluruh dunia, kemiskinan ini adalah masalah ekonomi yang paling krusial, yang paling pokok, yang paling sering, yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat karena sejumlah besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu ada ketimpangan ekonomi. Ya tentu saja yang tadi saya sebutkan di atas, ada kemiskinan, ya mungkin ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan. Karena kesenjangan signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang ekonomi. Yang ketiga, ada pengangguran. Sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai gitu kan. Lalu yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi rendah. Laju pertumbuhan PDB lambat. Biasanya itu terjadi di negara-negara yang menyandang status negara berkembang, seperti negara kita ya, Indonesia. Lalu yang kelima, ada pertahanan ekonomi terhadap krisis. yakni kemampuan negara untuk bertahan dan pulih dari krisis ekonomi. Nah, itu tuh masalah pokok ekonomi tuh. Kenapa? Karena pernah terjadi krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 90-an, yakni krisis moneter, yang dimana ada beberapa negara yang pada saat itu memang tidak bisa membangun negaranya kembali dengan sempurna gitu, hingga kembali ke sedia kala. Lalu yang terakhir ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Nah, hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Nah, hal ini penting bagi suatu perekonomian negara ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dan alat analisis ekonomi. Ada 3 nih. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yakni ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Ekonomi deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data empiris atau fakta mengenai peristiwa ekonomi, kemudian menyajikannya dalam bentuk angka, grafik, dan kurva. Lalu ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikannya sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, teori ekonomi ini menggunakan model abstrak untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat cara kerja sistem ekonomi dan terbentuknya harga komoditi. Dan yang terakhir ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Ekonomi terapan bersifat praktis dan tentu saja dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yakni elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, dalam analisis ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, lalu konsep ini memberikan wawasan mendalam tentang responsibilitas pasar terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor yang lain yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan pasar. Lalu elastis permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga. Sementara elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Melalui pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran, diharapkan pembaca dapat memahami atau pentingnya konsep ini dalam menganalisis dan merespon dinamika ekonomi yang selalu berubah. Lalu ada pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor yang lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran ya. Nah, kita persingkat aja. Ada beberapa macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis E1, ini permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga.
Lebih dari satu memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Lalu yang kedua ada permintaan inelastis, kurang dari satu. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Kurang satu memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Lalu yang ketiga ada permintaan elastis unitary, sama dengan satu. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Sama dengan satu memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Lalu yang keempat ada permintaan inelastis sempurna, sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Dan yang terakhir ada permintaan elastis sempurna, sama dengan strip. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X sama dengan strip memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya bumbu-bumbu dapur. Lalu sini ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bisa segera memasok barangnya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen atau masyarakat. Jika stok habis, perusahaan akan kesulitan memasok barang sehingga kurva penawaran akan menjadi inelastis. Lalu yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Dalam hal ini, mobilitas tinggi pada faktor produksi memungkinkan produsen menyesuaikan kapasitas produksinya secara fleksibel. Dengan begitu, elastisitas penawarannya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Sebagai contoh, elastisitas penawaran barang industri akan berbeda dengan produk pertanian. Lalu yang keempat ada daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat, misalnya makanan, cenderung bersifat inelastis. Sebaliknya produk yang berdaya tahan lama, misalnya kulkas, mesin jahit, kompor gas kendaraan dan lain-lain, cenderung lebih elastis. Lalu yang kelima ada sifat perubahan biaya produksi. Nah, Putu Ayu Indrayati SE MPH dalam bahan ajar pengantar ilmu ekonomi untuk kesehatan masyarakat 2016 menyebut bahwa sifat perubahan biaya produksi termasuk sebagai faktor elastisitas penawaran, dan penawaran bakal bersifat inelastis jika kenaikannya hanya dapat dilakukan dengan cara menambah biaya produksi. Sebaliknya, apabila penawaran dapat ditambah dengan biaya produksi kecil, penawaran tersebut bersifat elastis. Lalu yang terakhir, kemudahan produsen baru baru memasuki pasar. Beberapa pasar produk beberapa pasar produk ada yang mudah dijajaki langsung oleh produsen-produsen baru, namun ada pula pasar produk yang sulit dimasuki oleh para produsen baru. Contoh pasar produk yang mudah dimasuki produsen baru adalah bisnis es kopi atau minuman kekinian seperti bubble tea dan lain-lain. Para pedagang atau produsen baru bisa dengan mudah membuka usaha minuman tersebut karena misalnya tidak banyak membutuhkan modal ya. Dengan begitu penawarannya akan cenderung lebih elastis. Jadi sekian materi tadi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini ada materi tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik secara individu, kelompok, pemerintahan, atau penguasa maupun pejabat publik. Nah, masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi manusia dalam kehidupannya. Nah, masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka gitu. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan ya, tentu saja terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Nah, salah satu faktor permasalahan dalam masalah ekonomi itu yang pertama ada kelangkaan sebagai sumber masalah. Kelangkaan ya. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai
terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi tentunya. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap harinya. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan atau penawaran dan permintaan. Lalu ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Nah, masalah ini nih selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Contohnya apa? Contohnya BBM gitu kan. Dengan semakin berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, berkembangnya industri transportasi gitu. Bahkan maka setiap manusia, bahkan mungkin hampir semuanya itu mungkin memiliki yang namanya kendaraan gitu. Nah, dengan adanya faktor tersebut, maka itu akan menjadi masalah pokok ekonomi karena adanya kelangkaan sumber daya bahan bakar, yakni sumber daya bahan bakar BBM gitu kan, apalagi dalam bentuk pertalit dan lain-lain gitu. Lanjut. Lalu di sini ada masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan, tentu saja kemiskinan ya. Ya, ini melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan dan layanan kesehatan. Lalu ada ketimpangan ekonomi. Masalah ini dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan dan ketidakadilan. Mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan ekonomi merata sebagai tujuan penting. Nah, di sini ada perbedaan masalah ekonomi modern dan klasik. Nah, dalam modul ekonomi kelas 10 yang disusun oleh Yusmarini dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan tentang perbedaan masalah ekonomi aliran klasik dan modern. Perbedaan ekonomi klasik ada 3, yaitu pertama produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan yang terakhir adalah distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Lalu di sini ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Nah, setiap negara akan menghadapi masalah ekonomi modern selama ketersediaan sumber daya tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka masyarakat harus membuat pilihan, sehingga penting bagi kita semua untuk mempelajari pengertian dan contoh masalah ekonomi modern, selain karena semua orang akan mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ekonomi modern sangat berperan penting dalam jalan suatu negara. Cukup sekian materi tentang ekonomi tersebut. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saat ini kita akan menjelaskan materi kelima, yakni materi tentang kebijakan fiskal dan moneter. Nah, apa sih itu definisi kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, dan kebijakan ini melibatkan manipulasi anggaran pemerintah baik dari sisi pendapatan terutama pajak maupun belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Nah, secara lebih spesifik, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi aggregate ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem perpajakan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan mencapai berbagai sasaran ekonomi makro lainnya. Nih, di sini ada beberapa fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi otoritas, yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, yang keempat ada fungsi alokasi, dan yang kelima ada fungsi stabilisasi, dan yang keenam ada fungsi distribusi. Nah, di sini pula ada beberapa tujuan fiskal ya, ada 5. Yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mengurangi pengangguran, yang keempat memperbaiki distribusi pendapatan, dan yang kelima meningkatkan daya saing ekonomi. Lalu di sini definisi kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya adalah mencapai stabilitas ekonomi, termasuk menjaga inflasi, lalu mengatur tingkat pengangguran, dan memastikan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, dan pengaturan cadangan wajib bank.
Dengan demikian, kebijakan moneter berperan penting dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara. Di sini ada beberapa jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebutkan kebijakan uang longgar. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, apa sih tujuan kebijakan moneter tersebut? Tujuan yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Tujuan yang kedua adalah kesempatan kerja. Yang ketiga adalah kestabilan harga. Yang keempat adalah neraca pembayaran internasional. Yang kelima adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada instrumen kebijakan moneter gitu ya. Ada beberapa, ada 4. Yang pertama, fasilitas diskonto atau diskon rate. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Jadi sekian materi yang kelima ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang lain, yakni materi tentang pendapatan nasional. Yakni definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, biasanya dalam setahun yang dihitung dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, lalu ada industri dan jasa. Nah, pendapatan nasional mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai ekonomi dan menggambarkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, menghitung pendapatan nasional. Ini ada 3 nih. Yang pertama, pendekatan produksi. Menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di suatu negara. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yakni menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, lalu ada sewa, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa final yang dihasilkan dalam perekonomian termasuk konsumsi, lalu ada pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Yakni produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari setiap unit produksi di suatu negara selama satu periode. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto ya atau gross national product maksudnya. Produk nasional bruto atau PNB adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Lalu ada produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah produk PNB yang dikurangi dengan penyusutan barang modal depresiasi. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Ini pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan membeli barang dan jasa konsumsi. Yang ke-7 ada pendapatan perseorangan atau personal income. Yakni pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, pendapatan nasional adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu yang mencerminkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan pendapatan ini dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan produksi, lalu ada pendekatan pendapatan, yang ketiga dan terakhir ada pendekatan pengeluaran. Masing-masing pendekatan memiliki cara yang berbeda untuk mengukur total pendapatan, namun semuanya memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi negara. Baik, kita akan next ke materi selanjutnya. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang persaingan monopolistis. Nah,
Apa sih itu persaingan monopolistis? Eh, Persaingan monopolistis adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda-beda, tetapi memiliki sorry, tetapi memiliki substitusi yang cukup dekat. Dalam konteks ini, setiap perusahaan berusaha untuk membedakan produknya dari produk pesaing melalui berbagai cara, seperti inovasi, lalu ada branding dan pemasaran. Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kekuatan pasar yang absolut, mereka tetap dapat mempengaruhi harga produk mereka melalui strategi diferensiasi. Hal ini menciptakan situasi di mana konsumen memiliki banyak pilihan, tetapi juga membuat perusahaan harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Lalu ada bentuk-bentuk persaingan monopolistis. Yang pertama ada diferensiasi produk. Perusahaan menawarkan produk dengan perbedaan dalam kualitas, fitur, atau merek. Yang kedua ada iklan dan promosi perusahaan. Iklan dan promosi maksudnya, maaf. Perusahaan menggunakan iklan kreatif untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga dan terakhir ada kualitas dan layanan. Persaingan tidak hanya dalam harga, tetapi juga dalam kualitas produk dan layanan purna jual. Ini ada beberapa ciri-ciri persaingan monopolistis. Nah, yang pertama ada banyak penjual di pasar. Yang kedua, produk mirip tetapi berbeda. Yang ketiga, kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Dan yang keempat ada mobilitas sumber daya yang mudah. Nah, apa sih fungsi persaingan monopolistis tersebut? Nah, yang pertama itu persaingan monopolistis berfungsi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Nah, dalam upaya untuk menarik konsumen, perusahaan akan berinvestasi dalam penelitian, pengembangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih efisien. Nah, persaingan ini juga memberikan pilihan kepada konsumen yang dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, ada apa sih contoh permasalahan monopolistis? Yang pertama, industri makanan dan minuman. Banyak merek yang menawarkan produk serupa seperti berbagai jenis minuman dan ringan, misalnya Coca-Cola dan Pepsi, bersaing tidak hanya dalam harga tetapi juga dalam rasa, kemasan, dan iklan. Yang kedua ada industri pakaian. Berbagai merek pakaian menawarkan desain dan kualitas yang berbeda, misalnya merek-merek seperti Zara, H&M, dan Uniqlo bersaing dalam hal tren mode, kualitas bahan, dan harga. Lalu ada industri teknologi, ya seperti saya sebutkan, bersaing dalam hal menciptakan produk ponsel pintar seperti halnya Infinix, Apple, Samsung, Realme, dan lain-lain gitu. Nah, kesimpulannya persaingan monopolistis adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda namun bersaing satu sama lain. Nah, karakteristik ini mendorong inovasi dan memberikan banyak pilihan untuk konsumen, meskipun seringkali menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang kompetitif. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Next. Nah, baiklah kita akan lanjut ke materi terakhir, yakni materi tentang teori produksi. Nah, apa sih itu teori produksi? Yakni teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Nah, teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk perusahaan perorangan. Pengertian perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Lalu di sini ada beberapa karakteristik perusahaan perorangan. Yang pertama ada kepemilikan tunggal, yakni tentu saja ya dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis, mulai dari perencanaan hingga operasional harian gitu. Lalu ada tanggung jawab tidak terbatas.
Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan ya. Tentu saja karena memang dimiliki oleh satu orang. Lalu yang ketiga ada kontrol penuh. Pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Lalu yang keempat ada modal terbatas. Tentu saja ya. Karena memang ini perusahaan perorangan gitu. Sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Dan yang terakhir, tidak ada pemisahan legal, tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Jadi misalnya, jikalau terjadi kebangkrutan perusahaan dan si pemilik memiliki utang untuk mendirikan perusahaan tersebut, maka itu denda dan hukuman tersebut, misalnya penyitaan kekayaan dan lain-lain, itu si pemilik juga akan kena gitu, tempat pribadinya gitu. Nah, apa sih kelebihan perusahaan perorangan? Nah, kelebihan perusahaan perorangan yang pertama itu mudah didirikan dan dikelola. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, privasi bisnis. Yang keempat, kepuasan pribadi. Dan yang kelima, ada pengelolaan yang sederhana. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangannya kan. Nah, kekurangannya ini ada lima juga nih. Yang pertama, tanggung jawab pribadi tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan modal. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, umur usaha yang terbatas. Dan yang kelima, keterbatasan dalam ekspansi. Nah, jadi kesimpulannya, teori produksi adalah konsep fundamental dalam perekonomian yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output ya. Output itu bisa produk dan lain-lain. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan, dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Baik, alhamdulillah alhamdulillah saya sudah memaparkan materi-materi yang sudah saya pelajari dari awal semester hingga sekarang. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Unzur maqala wa la tanzur maqala khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.